mujizat sejati. Karena Engkau adalah Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Segala sesuatu tunduk kepadamu ya Allah. Engkau adalah pembuat mujizat yang sejati di dalam hidup kami. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh ada. Itu pun karena kasih karunia anugerah Tuhan. Mujizat-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Karena kami adalah anak-Mu dan Engkau adalah Bapa kami. Kau tahu yang terbaik bagi kami. Rencana-rancangan-Mu indah dan sempurna atas hidup kami. Dan biarlah itu yang dinyatakan dan digenapi di dalam dan melalui hidup kami. Kalau pagi hari ini kami ada, kami juga percaya Engkau hadir bersama dengan kami. Karena janji firman-Mu yang mengatakan 2-3 orang berkumpul, di dalam nama-Mu Engkau hadir. Dan biarlah sendiri Tuhan, Engkau Allah yang beracara, bekerja dan berbicara bagi setiap kami. Roh Kudus leluasa untuk bekerja. Berbicaralah bagi setiap kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah kiranya sungguh-sungguh kami bukan hanya sekedar pendengar, tapi kami mengerti dan kami melakukan firman-Mu. Dari awal sampai akhir daripada penyampaian firman Tuhan, biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Silakan duduk, shalom. Semua kabar baik, amin. Ya. Kalau di sana, di luar sana bilang Indonesia nggak baik-baik saja, kita semua katakan di dalam Tuhan kita semua baik-baik saja. Amin. Baik, saya Andri Panjaitan, terima kasih untuk kesempatan. Mungkin ini baru kali pertama saya boleh ada di tempat ini. Sebenarnya udah beberapa kali diundang, selalu ada aja sesuatu sehingga kalau saya boleh ada di sini pun saya harus bilang bahwa ini kasih karunia dan anugerah Tuhan. Sehari-hari saya melayani, saya di Universitas Pelita Harapan, saya Wakil Rektor untuk bidang kemahasiswaan, alumni, dan juga kerjasama di UPH. Jadi UPH itu ada sekitar hampir 20.000 mahasiswa di seluruh Indonesia, dan sebagian besar sekitar hampir 70% itu Kristen dan Katolik. Nah itulah kira-kira domba-domba yang Tuhan percayakan. Jadi kita punya banyak pelayanan dan ibadah juga untuk anak-anak mahasiswa. Dan kemarin waktu ada keramaian, anak-anak saya nggak turun ke jalan. Tapi kami turun untuk berdoa. 2.500 kemarin kita kumpulkan untuk bersama-sama berdoa bagi bangsa Indonesia. Karena kekuatan orang percaya itu adalah di dalam doanya. Daripada teriak-teriak di jalan, ya akhirnya ada yang tunggangin rusuh, lebih bagus kita berdoa kan, langsung nyampe ke surga. Dan dijawab Tuhan, amin. Saya sudah menikah, istri saya Catherine Susantio, notaris di Tangerang Selatan, dan punya 2 anak, satu Daniel Hasiholan Michael Panjaitan, SMP kelas 2 di IPK, dan satu lagi namanya Joseph Theodore Panjaitan, umurnya baru 5 tahun. Nah itu perkenalan singkat supaya mungkin katanya kenal nggak sayang, padahal saya pengen disayang gitu ya. Jadi biar kita saling mengenal. Baik, masih berbau-bau kemerdekaan karena baru saja kita memperingati hari kemerdekaan. Sehingga judulnya adalah Hamba yang Merdeka. Dan ini menarik sekali, merdeka tapi kok jadi hamba gitu ya. Baik, saya bisa sudah on mungkin ya. Boleh? Connect gak ya? Oke, ya. Di Yosua 24 ayat 15 dikatakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah. Jadi kita harus memilih, harus memutuskan. Pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bilang kanan kirinya, beribadah kepada Tuhan. Amin. Oke. Saya boleh tahu nggak Bapak Ibu sekalian di sini? Siapa di sini yang ngaku hamba Tuhan? Boleh angkat tangan nggak? Yang mengaku hamba Tuhan? Wah. Sebagian ngangkat, sebagian enggak, bingung gitu ya. Saya ini sebenarnya hamba Tuhan atau bukan. Saya mau katakan begini, hamba Tuhan itu bukan harus pendeta, gembala gitu ya, bukan hanya pekerja. Ya, karena sebenarnya semua kita hamba Tuhan. Amin. Karena kalau bukan hamba Tuhan, hamba siapa kita? Hamba setan. Kan enggak kan? Jadi kita harus percaya bahwa kita adalah hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bilang kanan kirinya, kamu hamba Tuhan tahu? Ya. Nah, dan itu juga apa yang dimaksud pada waktu Yosua mengatakan, tetapi aku, Yosua maksudnya, dan seisi rumahku, keluargaku, kami akan beribadah kepada Tuhan.
Walaupun memang kata beribadah di sini itu sebetulnya bahasa sebenarnya nggak persis beribadah. Ini mungkin karena bahasa Indonesia. Jadi di dalam versi bahasa Inggris ESV, but as for me and my house, we will serve the Lord. Beribadah yang dimaksud itu bicara tentang serve, melayani. Bahasa aslinya adalah aubat. Aubat artinya apa? Bekerja, tahluk, melakukan, berbakti, menjadi hamba budak. Jadi artinya di sini bisa dikatakan bahwa bagi saya, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan bekerja kepada Tuhan. Kami akan tahluk kepada Tuhan. Kami akan melakukan kehendak Tuhan. Kami akan berbakti kepada Tuhan. Kami akan menjadi hambanya Tuhan. Kami akan menjadi bahkan budaknya Tuhan. Amin? Wah, sebagian yang amin, sebagian waduh berat nih rupanya gitu ya. Oke. Tapi ini sesuatu hal yang harusnya kita percayai dan kita imani dan kita hidupi. Bahwa kalau ditanya siapa kita adalah hamba Tuhan. Kita adalah pelayannya Tuhan. Kita adalah tanda kutip, budaknya Tuhan. Doulosnya Tuhan. Amin. Nah tetapi hari-hari ini ternyata begini. Gak banyak orang yang bahkan katanya orang percaya, pengikut Kristus. Ternyata belum tentu mau jadi hambanya Tuhan. Menjadi budaknya Tuhan. Melakukan, berbakti kepada Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang ingin bebas, ingin merdeka. Ya, baru aja kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Ya, dan kalau kita lihat ya, pada waktu bicara tentang kemerdekaan, apa sih arti merdeka itu? Ya, kita refernya ke bahasa Indonesia aja. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas. Bebas dari apa? Dari perhambaan, dari penjajahan. Ya pokoknya bebas, ya berdiri sendiri. Banyak yang ngartikan berdiri sendiri apa? Suka-sukanya sendiri. Ya, merdeka berarti tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Ya, jadi dianggap tidak salah, dia dibenarkan, dia bebas jadinya. Ya, makanya sempat ada amnesti, ada abolisi, itu salah satu bentuk supaya bisa dibebaskan dari hukuman. Kemudian tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu, leluasa. Nah sering sekali arti merdeka ini akhirnya diterjemahkan seperti apa? Suka-sukanya, seenaknya, semaunya. Nah ini yang akan menjadi sesuatu hal yang tidak mudah. Apakah kemerdekaan seperti itu yang seenaknya dan suka-sukanya? Nah ini yang bahaya. Beberapa waktu yang lalu kejadian deh. Kemerdekaan itu disalahartikan. Suka-sukanya, seenaknya, semaunya. Akhirnya apa? Rumah orang dimasukin, isi rumah orang dijarah. Suka-sukanya, seenak-enaknya. Apakah kemerdekaan seperti ini yang kita mau? Tentu saja enggak ya. Wah, karena seenak-enaknya, waduh bakar. Akhirnya ada yang meninggal. Ya, jadi di sini kita bicara tentang apa? Bicara tentang kemerdekaan. Enggak ada kemerdekaan yang benar-benar merdeka. Tidak ada kebebasan yang benar-benar bebas. Dan ini juga yang terjadi bukan hanya sekarang. Dari zaman dahulu. Kakek dan nenek moyang kita, Adam dan Hawa, juga sebetulnya udah dikasih kebebasan, kemerdekaan. Ya, itu namanya apa? Free will. Kehendak bebas. Nah, kebebasan ini, kemerdekaan ini diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Paling awalnya adalah kepada Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya, bagaimana Adam dan Hawa menggunakan kebebasan itu, kemerdekaan itu? Nah, ini yang harusnya kita juga boleh belajar. Nah Bapak Ibu, Adam dan Hawa itu taat atau enggak taat? Halo, Adam dan Hawa itu taat atau enggak taat? Hah? Taat. Sementara. Tapi enggak setia. Nah, jadi taat itu harus diikuti dengan kesetiaan. Adam dan Hawa awalnya taat. Ya, dibilang enggak boleh makan. Buat pengetahuan yang baik dan jahat. Mereka enggak makan. Tapi lama-lama akhirnya kegoda makan. Gitu ya. Nah, karena apa Adam dan Hawa makan? Karena mereka punya kehendak bebas. Dan mereka menggunakan kebebasan itu. Cuman sayangnya tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kemerdekaan, free will yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa digunakan seenaknya, sesuka-sukanya. Kenapa? Karena yaitu dia berfokus kepada diri sendiri. Ya. Dosa itu dalam bahasa Bataknya itu sin. Ya. Artinya apa? I in the center. Sin, I, itu I. Dosa adalah pada waktu kita menjadikan diri kita sebagai pusat. Bukan lagi Tuhan sebagai pusat diri kita. Ya, harusnya God centered,
Tapi pada waktu manusia menjadikan dirinya sebagai pusat, man-centered, itulah dosa. Ya, nanti kalau mau lihat cerita tentang kejatuhan manusia bisa lihat di Kejadian 3 ayat 1 dan 7. Nah, ini berarti apa? Berarti kebebasan itu disalahgunakan. Kemerdekaan itu disalahgunakan. Pada waktu kebebasan itu berpusat kepada diri sendiri, kepada manusia, disitulah akan terjadi masalah. Ini saya kasih kuis sedikit ya kepada Bapak Ibu sekalian. Siapa yang pertama kali berdosa? Adam atau Hawa? Adam atau Hawa? Nah, yang bilang Hawa? Yang bilang Adam? Yang lain apa? Ini aliran kebatinan juga kayaknya di sini ya. Jawabnya dalam hati semua gini ya. Hati-hati dengan aliran kebatinan ini. Oke. Apa itu dosa? Sederhananya saja ya, supaya nggak susah-susah. Kalau bilang hamartia nanti aduh orang bingung apaan itu gitu ya. Meleset, apanya yang meleset gitu ya. Saya lebih suka yang sederhana saja. Saya mendefinisikan dosa adalah apa? Melakukan yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Ya. Jadi dosa adalah melakukan yang tidak seharusnya, melakukan yang tidak sebenarnya dilakukan atau tidak melakukan yang seharusnya. Oke? Udah dapat nih ya definisi dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang pertama kali berdosa? Adam atau Hawa? Mulai masih ragu-ragu, udah dikasih tahu clue-nya, definisinya. Ya. Tuhan kan bilang, nih semua boleh dimakan nih. Tetapi pohon yang ada, ya, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu tidak boleh kamu makan. Ya. Susah nggak itu peraturan itu? Sebenarnya nggak susah loh. Kecuali kalau aturannya adalah gini, semua nggak boleh makan ya, hanya satu pohon itu buahnya boleh dimakan. Itu susah. Tiap hari makan satu buah itu terus saja, kayaknya susah emang, bosen kan. Tapi ini enggak, semuanya boleh, cuma yang itu doang nggak boleh. Harusnya nggak susah, tapi dimakan. Kehendak bebas, suka-sukanya. Yang pertama kali makan buah itu siapa? Hawa. Artinya Hawa melakukan yang tidak seharusnya dilakukan. Gitu. Betul? Ya. Tetapi karena dosa adalah tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, nah ini terjadi oleh siapa? Adam. Kenapa? Karena Adam saat Hawa chatting dengan ular, Adam ada di mana? Di kebun ya, di taman itu ya. Adam bersama-sama dengan Hawa. Jadi Adam ada di TKP. Cuman waktu Hawa dengan ular ngobrol, terus akhirnya Hawa tertarik, terus Hawa ngambil buah itu, dia makan, bahkan kasih ke Adam, baru Adam kemudian makan. Adam kan ada di situ. Harusnya apa yang dilakukan Adam? Harusnya apa? Dia harusnya larang, menjaga, melindungi Hawa supaya jangan makan. Nah Adam, dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Oke? Nah jadi kalau sekarang udah bisa dong jawabannya ya. Siapa yang pertama kali berdosa? Adam. Karena dia tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, akhirnya Hawa melakukan apa yang tidak seharusnya dilakukan. Jadi yang pertama kali berdosa adalah Adam. Nah yang wanita-wanita, ibu-ibu benar. Di rumah saya juga yang paling banyak berdosa sebenarnya Adam gitu ya. Iya. Ini bukan seminar keluarga, jadi kita lanjutkan aja lain waktu ya. Tapi paling nggak ibu-ibu agak senang dikit. Selama ini yang dituduh kan Hawa terus ya gitu ya. Nah, sekarang terbukti bahwa ternyata tidak. Baik, nah kejatuhan manusia ke dalam dosa kenapa? Karena dia menyalahgunakan free will-nya dia, kemerdekaannya dia itu. Sehingga akhirnya apa? Itu berakibat. Bukan hanya kepada Adam dan Hawa, berakibat seluruh keturunan. Karena satu yang tidak taat, tidak setia. Ya, Roma 5 ayat 18 sampai 21. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran. Siapa? Pelanggaran siapa? Adam. Karena satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Jadi Bapak Ibu, pada waktu kita melakukan pelanggaran, kita tidak taat, bukan hanya kita yang akan menanggung akibatnya. Tapi orang-orang di sekeliling kita, itu juga akan menanggung akibat daripada ketidaktaatannya kita. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran,
yaitu Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Supaya apa? Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alat maut. Demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi kita bisa lihat di sini ada satu pribadi, yaitu Adam, yang tidak taat. Semua kena. Ya, itu sebabnya bisa kita kira-kira gambarkan, karena Adam dia tidak taat, Adam berdosa, dan itu bukan hanya dia yang berdosa, seluruh manusia itu berdosa dan dihukum. Hukumannya apa? Kematian yang kekal. Jadi Bapak Ibu, ini hanya ada dua pilihan. Hidup 2 kali, mati sekali, atau apa? Hidup sekali, mati 2 kali. Mau yang mana Bapak Ibu? Mau yang hidup 2 kali atau mati 2 kali? Pertama kali kita lahir, hidup 1 kali. Siapapun yang hidup suatu saat pasti mati. Percaya nggak? Nggak usah dibuktiin. Pasti nanti waktunya Tuhan kita akan dipanggil. Oke? Jadi skor imbang 1-1. 1 kali hidup, 1 kali mati. Tapi ini nggak selesai sampai di sini. Ada 2 kemungkinan. Kematian yang kekal atau kehidupan yang kekal. Pilih mau yang mana? Kematian kekal atau hidup kekal? Kalau kita mau hidup kekal, tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Boleh next? Oh, saya kepencet tadi. Baik. Ya. Kristus dia taat. Ini Adam yang kedua. Ya. Dia benar, dia tidak berdosa. Ya. Dan kematiannya di kayu salib itu akhirnya apa? Menjadi jalan keselamatan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus, ya kan? Barang siapa yang datang kepada aku, dia akan apa? Hidup kekal. Ya. Manusia baru pada waktu kita percaya. Jadi pilihannya, kalau tidak percaya Tuhan Yesus, kita akan 2 kali mati, 1 kali hidup. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, 2 kali hidup dan 1 kali mati. Udah tahu ya pilihannya ya? Pilih yang percaya Tuhan supaya 2 kali hidupnya, hidup kekal. Ya. Nah di sini kita bisa lihat perbedaan antara Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Adam yang di Taman Eden dan Adam kedua, yaitu Kristus di Taman Getsemani. Sama-sama di taman, tapi beda. Ya. Yang pertama, Adam yang di Taman Eden adalah Adam yang tidak bertanggung jawab atas dosanya. Setelah dia makan, terus Tuhan cari dia jawabnya apa? Di Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu, maksudnya Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Artinya apa? Adam seolah-olah bilang, aku gak bersalah. Aku ini korban. Korban siapa? Ini perempuan. Pria-pria, bapak-bapak suka nyalahin ibu-ibu. Betul-betul. Ibu-ibu gak berani ya, dalam hati, benar. Tapi ditahan gitu ya. Adam, ini mulai dari pria yang pertama ada di dunia ini. Sudah terbukti suka nyalah-nyalahin. Ini perempuan yang salah katanya. Lebih kacaunya lagi, bukan hanya perempuan yang salah. Dikatakan apa? Yang kau berikan. Yang disalahin siapa? Tuhan malah disalahin. Aku gak minta. Lagi tidur-tidur enak-enak bangun. Sudah ada nih makhluk halus. Iya kan? Terus dia kasih saya makan lagi. Saya kan gak enak, saya makan gitu kan. Nah jadi artinya apa? Dia cari pembenaran. Dia menyalahkan situasi, kondisi, dan keadaan. Perempuannya yang salah, Tuhan yang salah, aku korban. Nah ini pria yang tidak bertanggung jawab. Jangan lihat kanan kirinya. Ya. Pria yang tidak bertanggung jawab nih. Udah jelas-jelas dia bersalah, dia diam aja, silent Adam. Adam yang diam. Padahal dia sebenarnya punya kehendak bebas untuk bilang apa? Jangan makan. Tapi dia biarin. Begitu Hawa makan, dia baru ikut-ikutan makan, karena dia tahu, saya bisa salahin perempuan. Tapi pertanyaannya, Tuhan cari siapa? Adam atau Hawa? Tuhan cari Adam. Adam, di manakah engkau?
Tetap yang bertanggung jawab adalah pria. Karena pria ada kepala, pria adalah sumber, pria adalah imam, nabi, dan raja. Dia yang harusnya bertanggung jawab menjaga keluarganya. Kayak gitu si pria, si suami, si bapak nggak menjaga keluarganya, kekacauan akan terjadi. Adam yang pertama, dia tidak bertanggung jawab terhadap dosanya dia. Nah Kristus, Adam yang kedua, dia nggak berdosa, ya, tapi dia bertanggung jawab atas dosa kita. Ya, 1 Yohanes 3:5, dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya menghapus segala dosa, dan di dalam dia apa? Tidak ada dosa. Yesus nggak berdosa. 2 Korintus 5:21, dia tidak mengenal dosa. Yang telah dibuatnya menjadi dosa karena siapa? Karena kita. Jadi yang berdosa itu kita. Gitu ya. Supaya dalam dia, dalam Kristus kita dibenarkan oleh Allah. Ya, Ibrani 9:28, demikian pula Kristus hanya satu kali saja apa? Mengorbankan dirinya. Adam yang pertama mengorbankan istrinya. Mengorbankan perempuan itu. Nyalahin si perempuan itu. Tapi Kristus, dia tidak menyalahkan. Padahal dia nggak dosa loh. Dia nggak dosa, dia nggak salah. Tapi dia mau menanggung akibat dosanya kita. Nah, ini kita bisa lihat. Betapa kita bersyukur, kagum, dan bangga kepada Kristus. Amin. Dia yang tidak berdosa, mau melayani kita. Ya. Nah ini yang pertama yang kita harus belajar dari Adam yang berpusat kepada dirinya sendiri. Dan Kristus yang berpusat kepada Allah Bapa. Selanjutnya, Adam, dia bilang apa? Bukan kehendakmu, kehendakkulah yang jadi. Memang tidak ada di Alkitab, tapi ini tersirat. Ya, di Kejadian 3:6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, melakukan yang tidak seharusnya lakukan. Dan diberikannya juga kepada siapa? Suaminya Adam yang apa? Bersama-sama dengan dia. Adam ada di TKP. Ya. Dan suaminya pun memakannya. Terus nyalahin istrinya. Ini. Sebetulnya Adam mau bilang apa sama Tuhan? Tuhan, kehendakmu aku gak boleh makan. Kehendakku aku mau makan. Bukan kehendakmu, kehendakku lah yang jadi. Kan sebetulnya itu yang Adam lakukan. Tetapi berbeda dengan Kristus. Kristus, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Dia salah satu di Matius 26 ayat 39, 42 dan 44. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa dan katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Itu kehendaknya. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti apa yang engkau kehendaki. Bukan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Adam pertama, ya, senternya dirinya. Kehendakku, bukan kehendakmu Tuhan. Adam yang kedua, bukan aku senternya. Tuhan, Bapa, senter pusatnya. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Sampai 3 kali dia mengatakan hal itu. Nah pertanyaannya di dalam hidup kita, apakah kita manusia merdeka atau tidak? Lihat dari sini, kehendak siapa yang terjadi? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Selama kita masih mengikuti kehendak kita belum merdeka. Kenapa? Kita tidak bisa berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Dan kita berkata ya terhadap sesuatu yang seharusnya kita kerjakan. Ini contoh sederhana. Saya kasih contoh sederhana ya. Makan fast food, itu bagus atau enggak untuk kesehatan? Junk food, bagus enggak untuk kesehatan? Enggak. Jadi dimakan enggak harusnya? Enggak dimakan. Kita makan enggak? Ini aja lagi mikir, habis ini mau makan di mana gitu kan? Kita tahu nggak harusnya dimakan, tapi kita makan. Nah, satu lagi contohnya, ya, Bapak Ibu, lebih enak mentraktir atau ditraktir? Kan? Enak ditraktir atau traktir? Oke. Saya kasih kebenaran kehendak Tuhan. Ya, yang mau berbahagia di sini boleh angkat tangan. Yang mau berbahagia. Oke, yang mau berbahagia.
Firman Tuhan, kehendak Tuhan katakan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Terlebih bahagia apa? Daripada, boleh nggak diartikan? Terlebih berbahagia mentraktir daripada ditraktir. Sekarang saya tanya, lebih pilih mentraktir atau ditraktir? Tetap aja ditraktir. Inilah manusia. Senternya dirinya. Mana yang enak buat saya? Padahal firman Tuhan jelas-jelas bilang. Gampang nggak ikut kehendak Tuhan? Enggak bebas kita artinya masih. Kita belum merdeka. Selama kita masih apa? Belum bisa berkata ya terhadap kebenaran dan tidak terhadap dosa. Wah, udah mulai ngerti nih kayaknya nih. Oke, semoga habis ini makannya udah yang benar lah ya. Sehat dan murah gitu ya. Oke. Selanjutnya. Ini juga alasan kenapa Adam makan. Ya, karena Adam manusia yang mau menjadi Allah. Dia dengar percakapan itu. Kejadian 3 ayat 5. Tetapi Allah mengetahui, ini kata si iblis. Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang baik dan jahat. Adam sebetulnya sudah diberikan kekuasaan. Adam hanya satu. Dia berkuasa atas seluruh ciptaan Tuhan. Tapi dia tidak berkuasa atas dirinya. Tuhan yang berkuasa atas dirinya. Tapi dia juga nggak mau. Dia berkuasa atas dirinya. Biar aku bisa suka-sukaku. Jadi begitu dengar, aku bisa jadi seperti Allah. Dia tertarik untuk makan itu. Tetapi Kristus, Allah yang mau menjadi manusia. Dia Allah. Ya, Filipi 2 ayat 6-7. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan apa? Mengambil rupa, dia mengambil keputusan menjadi seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Adam, manusia yang mau jadi Allah. Allah, Kristus adalah Allah yang mau menjadi manusia. Dia mau menghambakan dirinya. Jadi selama kita nggak mau menghambakan diri kita ngerasa kita hebat, kita jago, ya kita nggak mau melayani. Ya banyak suami-suami maunya apa? Dilayani oleh istrinya. Padahal Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Termasuk Bapak Ibu kalau datang ke gereja, jangan untuk dilayani. Datangnya mikir saya mau melayani apa ya? Minimal contohnya apa melayani? Bawa jiwa ke sini. Itu udah melayani. Amin? Minggu depan bisa bawa jiwa, amin? Nah, itu yang semua bilang amin udah direkam di surga. Buktikan besok minggu depan ya datang bawa jiwa ya. Amin? Ah, itu udah diamini loh utang yang Tuhan yang udah janji ya. Oke. Jadi ini bedanya Adam yang berpusat kepada dirinya dengan Kristus yang berpusat kepada Allah. Selanjutnya, Adam, karena ketidaktaatannya berakibat semua orang beroleh penghukuman dan menjadi orang berdosa. Kristus karena ketaatannya berakibat semua orang beroleh pembenaran dan menjadi orang benar. Ya, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Jadi apapun yang kita lakukan akan berakibat bukan hanya ke kita tapi orang-orang sekeliling kita. Itu sebabnya kita harus berpusat kepada Tuhan, bukan kepada diri kita sendiri. Nah, itulah puji Tuhannya kita punya Tuhan. Ya. Roma 5 ayat 15, karena kasih karunia, karena anugerah, karena grace dari Tuhan kita diselamatkan. Dan sehingga dengan itu akibat dari kasih karunia ini ya, itu bukan karena kita, tapi itu memang benar-benar karena perbuatannya Tuhan. Ya, di Efesus 2 ayat 8-9, akibat daripada kasih karunia yang dari Yesus ini, hidup kita adalah hidup yang dimerdekakan. Kenapa? Karena kita dibenarkan, bukan karena kita benar, tapi Kristus yang telah menebus kita yang membenarkan kita. Roma 5 ayat 16. Jadi jangan mau lagi dituduh sama si jahat. Karena kita sudah dibenarkan, ya kita salah, kita berdosa. Tapi pembenaran, kita dibenarkan karena kita mendapatkan kasih karunia. Ada iman percaya kepada Tuhan, kita
sekarang jadi orang yang dibenarkan. Bilang kanan kirinya, kamu sudah dibenarkan. Jangan mau dituduh oleh si jahat lagi. Kemudian yang kedua, kita diberikan hidup, bukan hanya di dunia, tapi nanti hidup di akhirat. Hidup kekal. Dan kita dikasih kuasa. Kuasa untuk apa? Berkata ya terhadap ya dan berkata tidak terhadap tidak. Berkata ya terhadap kebenaran, berkata tidak terhadap dosa. Ada kuasa yang Tuhan berikan. Dulu Adam dan Hawa juga sebenarnya punya kuasa. Cuman karena dia pusatnya dirinya sendiri, dia akhirnya jatuh. Nah, kita udah dibenarkan nih. Artinya apa? Kita bisa untuk berkata tidak terhadap dosa dan ya terhadap Tuhan. Kebenarannya, firman-Nya. Roma 5:17. Dan yang terakhir, akibat kasih karunia ini apa? Kita mendapatkan persekutuan melalui Roh Kudus, Roh kebenaran. Kita tidak sendiri lagi, tapi kita bersama-sama dengan Dia dan Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Bapak Ibu. Nah, jadi inilah yang harusnya. Kemerdekaan yang sejati adalah kemerdekaan pada waktu kita menjadi hamba daripada Kristus. Hamba daripada Allah. Jadi kalau ditanya, siapa di sini hamba Tuhan? Harusnya apa? Kita jawab, kita ini adalah hambanya Tuhan. Saya masih ada waktu atau udah selesai nih? Kalau selesai kita doa nih. Habis? Masih bisa? Masih bisa? 5 menit? Wah, langsung dikasih 5 menit. Kira-kira 3 menit lah, kurang lebih. Oke. Nah, ini persekutuan dengan Allah ini bicara tentang bagaimana kita bersama-sama dengan Allah. Boleh slide terakhir? Boleh diklik? Ini cerita tentang beruang yang suka-sukanya, seenaknya. Dia mau sendiri. Saya mau bebas. Terus gak apa-apa, lanjut. Tapi kalau bisa suaranya di iniin ya. Tetap aja ditayangin videonya. Ya. Ya, diklik. Nah, beruang ini dia seperti Adam. Pengen suka-sukanya, seenak-enaknya, pengen bebas, pengen merdeka, nggak mau diatur oleh siapapun juga. Semaunya sendiri. Ya, wah, dan dia ngerasa sendiri itu enak. Wah, dia menikmati kesendiriannya. Suka-suka saya tuh, wow, senang. Ya, kita juga suka begitu, suka seenak-enaknya kita, sesuka-sukanya kita. Apakah itu selamanya? Tidak. Pada waktunya, pada waktu beruang ini sendirian, ada yang ngincer. Macan ini. Oke? Nah, ini kalau kita tuh kayak iblis nih, si jahat. Kita mau suka-sukanya aja, iblis seneng. Diincar, dikejar. Nah, pada waktu seperti inilah baru dia coba menyelamatkan diri, menolong dirinya sendiri. Dia coba cari jalan untuk bisa menyelamatkan dirinya. Di dalam ketakutan, kekhawatiran, keraguan-raguan, dia coba cari jalan. Dia pikir dia bisa selamat dari masalahnya ini. Selamat dari si jahat. Wah, lumayan nih katanya, ada jalan. Tapi itu gak selamanya. Tetap aja dia akan terus dikejar oleh masalah itu. Persoalan itu. Dia tetap aja dikejar oleh si jahat. Firman Tuhan katakan, si jahat itu apa? Dia berkeliling di sekeliling kita, tinggal menunggu celah. Menunggu waktu dia akan makan kita. Dari satu masalah lewat ke masalah berikutnya. Dia pikir, wah udah aman nih sekarang. Si singa gak mungkin ngejar dia lagi. Enggak. Iblis gak pernah biarkan kita. Dia selalu ngincer kita. Dia selalu cari jalan. Memang dia gak terjun ke air itu, ke arus itu. Tapi apa? Dia menunggu di ujung sana. Karena paling tidak akhirnya pasti nyampe di ujung. Semua kita akan nyampe di ujung. Nah disitulah ketemu Tuhan atau ketemu hantu. Ketemu si jahat. Dia tinggal nunggu di ujung. Wah, si beruang ini berusaha untuk jangan sampai ke ujung. Gak bisa. Perjalanan hidupnya akan membawa dia akan sampai ke ujung. Dia pasti juga akan sampai ke titik ujung itu. Dia coba pikir gimana caranya keluar dari arus hidup ini. Nggak bisa. Dia tidak bisa nyelamatin dirinya sendiri. Dia nggak bisa menolong dirinya sendiri. Karena dia terbatas. Apapun caranya, apapun usahanya, apapun jalan yang dia ambil, tidak membawa dia bisa bebas. Awalnya dia mau bebas, tapi
pilihan dia mau bebas, membuat dia jadi gak bebas. Gak jadi merdeka. Sampai akhirnya di ujung, dia udah gak bisa apa-apa lagi. Singa ini langsung datang, mulai menghancurkan dia. Dia mulai teriak akhirnya, kesakitan. Udah gak sanggup, gak kuat lagi. Tiba-tiba singanya pergi. Karena ternyata ada bapaknya beruang. Nah, singa takut sama bapaknya beruang. Gak takut sama anaknya beruang. Baru beruang kecil ini, anak beruang ini tahu. Dia butuh bapaknya. Baru akhirnya dia datang kepada bapaknya dalam luka. Baru akhirnya dia sadar. Dia perlu perlindungan, penyertaan, pertolongan. Bersama-sama dengan bapaknya. Disitulah dia mendapatkan perlindungan, pertolongan. Barulah singa itu menjauh. Demikian hidup kita Bapak Ibu. Sering sekali kita berjuang sendiri karena kita mau bebas. Tapi hanya membawa kita kepada masalah, persoalan, dan pergumulan hidupnya kita. Karena kita nggak mau memusatkan hidup kita kepada Allah Bapa kita. Jangan salahin Bapa, jangan salahin Allah. Karena kebebasan kita yang kita salah gunakan membawa kita di dalam masalah persoalan. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan. Amin. Yaitu apa? Kita harus bersama-sama dengan Allah. Berpusat kepada Allah. Disitulah pertolongan kita. Amin. Yuk kita doa. Bapak yang baik, kami bersyukur. Pagi hari ini kami percaya Tuhan hadir tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang beracara bagi setiap kami pagi ini. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami sering sekali seperti Adam yang di Taman Eden. Kami mau suka-suka kami seenak kami sendiri. Kami memutuskan banyak hal yang kami tahu sebenarnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ampuni kami Tuhan. Kami mengaku pagi hari ini kami orang berdosa. Tapi kami bersyukur kepadamu ya Allah. Karena kami atas kasih karunia dan anugerah Tuhan. Karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Itulah yang menolong kami. Yang menyelamatkan kami. Pagi ini kami datang ke hadapan tata kasih karunia Tuhan. Kami mengakui dosa kami, pelanggaran kami, kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami ingin bebas sesuka kami. Dan itu membawa kami kepada masalah, persoalan, kehancuran. Bahkan bisa membawa kami kepada kebinasaan di luar Engkau. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami tidak mau memusatkan hidup kami kepada diri kami. Hari ini kami sadar kami membutuhkan Tuhan. Dan kami mau hidup untuk Tuhan. Bila kiranya melalui firman-Mu yang disampaikan pada pagi hari ini. Ini membuat kami bertobat, berbalik dari jalan kami yang jahat. Kami mau Tuhan menjadikan Engkau Allah menjadi pusat hidup kami. Kami mau taat, kami mau setia. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong dan memampukan kami. Kami terbatas, kami tidak mampu. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini Tuhan, mari Tuhan, masuklah di dalam hidup setiap kami. Biarlah Engkau yang bertata, berkuasa dan memerintah atas hidup kami. Bukan kehendak kami, tapi biarlah kehendak-Mu saja yang boleh jadi. Sehingga masa depan yang penuh dengan harapan itu yang Tuhan kerjakan di dalam dan melalui hidup kami. Hamba sudah selesai, tapi Roh Kudus terus beracara. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.